Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Jami' At-Taubah, di antaranya Ustaz Haji Furqani dan para satid lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah memasuki Ramadan yang ke-12. Jadi bulan ini puasa tinggal 6 hari lagi. Nggak terasa ya, itu yang kata Allah, ayyamam ma'dudat. Puasa itu hanya beberapa hari saja. Bahkan Muhammadiyah sudah menetapkan, yaitu hari Kamis bulan Mei, itu tanggal berapa itu? 13 ya. Itu jatuh hari Idul Fitri. Jadi sudah ketahuan. Ya, bisa 29, bisa 30 hari. Nggak ada puasa Ramadan 31, nggak ada ya. Jadi sedikit hari-hari yang bisa dihitung. Apa saja kalau masih bisa dihitung dikit ya. Hartanya umpamanya 1000 triliun masih bisa dihitung ya. Yang banyak itu yang tidak bisa dihitung. Jadi bulan Ramadan bisa dihitung, nggak terasa ya. Oleh karena itu yang sedikit ini supaya kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Al-muttaqun itu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u, segera, cepat-cepat, buru-buru. Tapi bukan buru-buruan, bukan ya. Jangan terburu-buru, tapi buru-buru, segera. Yang baik itu ilham dari Allah. Ketika Allah ilhamkan untuk berbuat baik, segera. Jangan pakai entar-entar. Tapi kalau terdetik di hati kita untuk berbuat jelek, tahan. Karena itu bisikan setan. Jadi apa saja asal perbuatan baik, segera. Nah, di sini kata Allah, segeralah kamu menuju ampunan Allah. Manusia nggak ada yang nggak punya dosa. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, kata Nabi. Semua manusia, hampir semuanya, kecuali Nabi dan Rasul. Jadi semuanya memiliki kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Nah, syahrul Ramadan, bulan untuk membakar dosa. Mengapa dosa kita bakar? Karena kita isi hari-hari kita siang dan malam untuk beribadah. Siangnya kita puasa,
malamnya kita sholat tarawih, witir, baca Quran, berzikir, bertasbih, berinfak, bersedekah, silaturahim, berdoa. Siangnya kita cari rezeki yang halal. Siang malam diisi untuk beribadah. Dan itulah memang tujuan kita ya, diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Karena untuk beribadah berarti semua gerak kita, diam kita, bergeraknya kita, tidur kita, meleknya kita, semuanya untuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lihat ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat, beristighfar. Bahkan Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Yang beriman dipanggil, suruh bertobat, taubatan nasuha, tobat yang benar. Ya. Yang pertama tobat itu menyesal. Ya Allah, mengapa saya buat maksiat? Ya Allah, mengapa dulu saya nggak sholat? Nyesal. Itu syaratnya. Kalau nggak nyesal, nggak diterima. Ya, atau batu an-nadam. Tobat itu menyesal. Yang kedua, kita niat untuk meninggalkan perbuatan yang tidak bagus itu. Yang ketiga, kita isi hari-hari kita dengan ibadah. Itu kalau hak Allah. Kalau hak manusia, tambahin satu lagi. Nah, ditambahin satu lagi berarti kan berat. Yaitu minta maaf kepada orang itu. Ya, jadi sulit dosa kita kepada orang. Tapi kalau dosa kita kepada Allah, kapan saja kita tobat, siang dan malam diterima, dibuka pintu tobat. Tapi kalau salahnya kita kepada manusia, nggak bisa tobat. Harus minta maaf kepada orang itu. Susah nggak? Nah, oleh karena itu supaya kita perhatiin, jangan sampai kita menyakiti manusia. Apakah dengan mulut, apakah dengan kekuasaan, apakah dengan harta. Jangan menyakiti manusia, karena minta maafnya susah. Apalagi dia pulang kampung nggak balik lagi, di mana nyarinya? Ya. Dia nggak tahu kampungnya di mana. Ustaz Abdul Halim ketahuan deh, ya. Dekat puncak sana ketahuan. Ya. Tapi yang lainnya, Jawa Timur, Jawa Tengah di mana? Orang di sini aja banyak yang kita nggak tahu rumahnya. Saya nggak tahu. Rumahnya, Ustaz Hamid saya nggak tahu di mana. Ustaz Qurtubi saya nggak tahu juga di mana. Ya? Di samping rumahnya banyak dan kita kagak tahu. Ya. Pak Indra, saya sampai sekarang belum tahu rumahnya di mana. Tapi pasti dekat-dekat sini lah. Gitu, ya. Itu, jadi harus hati-hati. Ya. Ustaz Furqoni saya tahu rumahnya yang ini, tapi yang dicontek nggak terhitung. Ya. Nah, jadi supaya kita hati-hati. Nah, selama kita hidup, kita berbuat baik. Kata Allah dalam Al-Quran, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah, pasti kamu beruntung. Di mana aja, asal kita berbuat baik, pasti kita bahagia, pasti kita senang. Tidak ada seorang pun yang menyakiti kita. Ini ibadah puasa disuruh kita. Ya, yang pertama yunfiqun, menginfakkan sebagian hartanya. Ya, dalam keadaan senang, fisarra wa dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, tetap kita menginfakkan harta kita. Mengapa? Karena apa yang kita infakkan dia yang abadi. Rasulullah SAW ketika masuk ke rumah,
Dia tanya istrinya Aisyah, karena tadinya ada daging kambing, satu kambing. Ditanya, ya Aisyah, apakah masih ada daging kambing? Kalau kita bilangnya ikan kambing, ya. Daging kambing. Kata istrinya Aisyah, ada paha depannya. Kata Rasulullah, paha depannya yang ada itu yang disedekahkan. Sedangkan kata Aisyah, yang ada adalah paha depannya. Kata Nabi, yang ada itu justru tidak ada, nggak ada pahalanya maksudnya, ya. Dimakan besoknya jadi apa? Tapi yang diinfakkan abadi. Itu yang menemani kita. Ya, alhamdulillah, beruntunglah orang-orang yang dermawan. Beruntung, ya. Allah mengatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah hindarkan dia dari sifat kikir, sungguh dia telah beruntung. Mengapa? Karena itu taufik hidayah dari Allah. Di bulan Ramadan, ya, banyak-banyak berinfak. Karena kata Nabi, afdhalus shadaqati as-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Bahkan amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasbih saja itu, satu tasbih dibalas bisa sampai 700 kali lipat. Tapi yang penting imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah. Jadi bukan puasa saja, semua amal kita minta hanya untuk mencari keridhaan Allah. Bukan riya, bukan untuk sombong, bukan supaya dikatakan orang ahli ibadah. Nah, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Amal yang dilakukan karena Allah menjadi ringan, enteng, kalau niatnya karena Allah. Tapi kalau karena orang jadi beban. Apalagi kita sudah berbuat baik, kita minta dipuji, kagak dipuji, bisa kesal dia. Tapi kok indahnya karena Allah, udah selesai. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ini apalin ayatnya, ya. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a, kami tidak mengharapkan balasan. Wala syukura, kami tidak meminta supaya kamu mengucapkan terima kasih. Sama karena Allah, ya. Di jalan-jalan kalau sore itu ada aja tuh orang yang ngasih makanan, ya. Atau apa juga begitu juga, ya. Bukan di sini saja, di Arab apalagi di jalan-jalan tol tuh, ya, di Arab tuh ada yang diberhentiin semua kasih makan, kasih itu nasi, ya, makanan pokok buat berbuka, ya. Yang bawa truk, yang bawa bis, yang mobil pribadi dibagi. Itu saya alami, ya. Di Syria, di Jordan, di Jazair, di Maroko, di mana aja. Korma itu di pasar-pasar itu ditaruh di meja. Air semua taruh. Jadi kalau kita pergi ke kota nggak bakal kelaparan. Di Saudi saya pernah umrah bulan Ramadan. Ya hotelnya pasti hotel bagus, dah makanan komplit. Itu kalau kita jalan sore hari, ya, di samping Ka'bah tuh banyak pertokoan itu dulu, sekarang udah berubah. Ya, itu ketika kita lewat dikasih sembako, satu tas, dipaksa. Nah kita tinggal di hotel buat apaan? Dipaksa dipegangin, isinya itu korma, minuman, jus, buah-buahan. Masya Allah, segitu berebutnya orang ingin berbuat baik di bulan Ramadan. Nah, jadi kata Allah, menginfakkan harta dalam keadaan senang atau susah. Yang kedua, yang menahan marah.
bukannya nggak punya marah, ya. Menahan marah, apalagi saat kita mampu untuk membalasnya, tetap kita tahan. Nah, itu orang yang bertakwa namanya itu. Ya. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Udah menahan marah, dia memaafkan orang yang menyakitinya. Susah nggak? Susah kan? Ya. Jadi orang baik susah. Ya. Kalau jadi orang nggak benar gampang, nggak usah sekolah. Ya. Yang sekolah aja masih nggak benar juga. Ya. Itu. Jadi untuk menjadi orang baik susah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta, demen kepada orang yang berbuat ihsan. Demen artinya dibalas oleh Allah. Nah, di bulan Ramadan kita harus menjadi muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan. Semua anggota badannya ditutup dari melakukan perbuatan maksiat. Mulutnya dipakai buat baca Quran, buat berzikir, buat bertasbih, buat baca doa, buat melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Tangannya digunakan untuk cari rezeki, membantu orang. Kakinya dipakai untuk pergi ke tempat yang baik-baik. Semua anggota badannya dipakai untuk beribadah. Jadi kita seperti malaikat yang nggak punya dosa, ya. Hidupnya hanya bertasbih, bertahmid, bertahlil, masya Allah. Ada orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah SAW, hidup sudah sulit, ya, amalan sudah banyak, saya minta satu saja, kasih saya amalan. Kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, supaya mulutmu selalu basah mengingat Allah. Bahkan ada yang mengatakan sampai kamu dibilang majnun kalau mulutnya terus, oh jadi kayak orang gila gitu, ya. Nah, itu berzikir, bertasbih, masya Allah. Ya. Kalau kita membiasakan mulut kita yang baik-baik, insya Allah tertutup. Makanya ada orang mengatakan itu ulama kok merokok, ya. Nah, terus ada yang bilang mendingan ngerokok daripada diam ngomongin orang, ya. Mau ngomongin orang, rokok lagi, mau ngomongin orang, rokok lagi, kan nggak jadi ngomongin orang kan? Itu, ya, karena itu dosa besar, apalagi di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu ingat apa kata Rasulullah SAW, idza dakhala syahru Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, ya, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Surga dibuka, neraka ditutup, setan diikat. Artinya hidup kita ini hanya untuk beribadah, bukan berarti hanya sholat saja. Sholat, puasa, zakat dan lainnya hanya sebagian, sedangkan amal soleh masih banyak. Yang penting kita berbuat baik dan amalan yang kita lakukan diridhai oleh Allah dan tidak menyalahi syariat Islam. Nah, jadi ini kesempatan buat kita, ya, khususnya para remaja. Bulan Ramadan bulan kekuatan. Semua paling kuat, tidur sedikit, ya. Anak-anak lihat di jalanan, ya. Pagi pada main lari-larian. Udah sholat subuh, ya, yang perempuan begitu juga, ya. Coba hari biasa bisa nggak begitu? Nggak bisa. Di bulan Ramadan, masya Allah. Ya. Semalam saya tarawih di Selipi, masjid tempat saya mengajar, ya, namanya Masjid Jami Al Mubarak. Masjidnya kecil di pinggir jalan, di pinggir kali, depannya kali, jalan kali, ditutup semua kali itu, ya, pakai tembok karena kalau hujan besar banjir. Tapi kegiatan Ramadannya subuh penuh, dari awal sampai akhir penuh. Semua ustadz kayak yang ada di sekitar situ semuanya diundang. Tarawih penuh dari awal sampai akhir. Padahal kebanyakan di situ orang-orang yang tinggalnya di luar Jakarta. Ada seorang Jakartanya, tapi udah bercampur dah, ya. Karena apa ya, tanahnya juga
bukan milik orang, masih tanah pemerintah katanya. Ya. Jadi dibikin musola. Awalnya musola kecil, karpetnya cuma 2 waktu baru mengajar. Nyamuk, banyak nyamuk. So, kita diam aja pada masuk ke hidung. Apalagi kita nyebak begini, masuk semua di pinggir kali. Tapi kegiatan Ramadannya penuh, bukan tahun ini, dari dulu. Masya Allah. Waktu pembangunan masjid pun, waktu musyawarah selesai pengajian, langsung itu dilelang, kumpul 20 juta. Padahal yang datangnya nggak banyak. Kalau taubah ini, penuhnya luar biasa. Ya, subuhnya penuh, apalagi tarawihnya. Ya, malam 29 aja masih penuh. Ya, orangnya doang, tapi duitnya nggak penuh. Ya. Itu satu contoh. Mengapa pengurusnya yang rajin? Kalau jamaah tinggal ikutin doang. Alhamdulillah ada aja rezekinya. Nurul Yakin di Blok S subuh penuh. Kalau tarawih guru yang ngajar doang. Ya. Sabtu besok nih ntar saya di situ. Jadi subuh dan tarawih. Bahkan ada satu majelis taklim minta 3. 3 sih buat dia semuanya kebanyakan. Ya. Itu paling tidak 2 tarawih dan subuh. Bulan Ramadan seharusnya kita lebih sungguh-sungguh lagi menuntut ilmu. Karena kita udah tutup pengajian, udah hati kita, anggota badan kita udah dikasih respon, udah jangan ngaji, udah ditutup pengajian. Akhirnya benar lah. Nah, ketika ada pengajian dia nggak senang lagi karena udah ditutup katanya. Ya. Nah, jadi yang namanya belajar itu sampai mati. Kalau kita lihat ulama-ulama zaman dahulu kisah-kisahnya itu sampai hayatnya. Umar bin Khattab waktu ditusuk, ya, waktu salat subuh ditusuk, beberapa hari kemudian meninggal. Ya. Utsman meninggalnya dipotong lehernya. Ya, Imam Ali dipotong lehernya. Utsman malah di rumahnya diparanin ratusan orang. Utsman diam aja, ditusuk mati. Padahal pengawalnya ratusan disuruh pulang. Biarin saya sendirian. Datanglah tuh orang-orang yang anti Utsman bin Affan. Semua khalifah kecuali Abu Bakar matinya dibunuh. Umar bin Khattab lagi salat subuh ditusuk. Ya. Utsman sahabat dan sekaligus mantu Rasulullah SAW. Ya. 2 kali dikawinin oleh Rasulullah SAW. Ya. Istrinya meninggal, Rasulullah kasih lagi saudaranya. Kalau bahasa kita namanya turun ranjang. Ada nggak di sini yang turun ranjang? Nggak ada ya. Lihat bagaimana semangatnya untuk beribadah. Nah kata Nabi, fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau Anda yang mencaci maki, ada orang yang mengajak ribut, berantem, katakan aku lagi puasa. Katakan pada diri kita atau kepada orang itu, saya lagi puasa. Artinya jangan timpalin. Harus banyak menahan diri. Karena ibadah itu kan ibadah menahan. Menahan dari nafsu. Nafsu perut, nafsu kemaluan, dan nafsu-nafsu yang lain. Tapi yang paling berat, nafsu makan, minum, dan nafsu seksual. Kalau kita mampu mengendalikannya, maka masa depan berikutnya kita akan sukses. Sekarang nih kita di madrasah namanya, kan ada juga yang namanya pesantren kilat, ya. Masjid An-Nur ada pesantren kilat. Nah, di sini belum ya? Ada. Nah itu begitu, makmurkan masjid, isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, masjid kita alhamdulillah udah jauh berubah. Ya. Ini masih awal, masih terus akan kita lakukan perbaikan. Tujuannya untuk memberikan kesejahteraan kepada lingkungan masjid. Kalau ngapa-ngapa jamaah yang susah ke masjid, banjir umpamanya kan, udah ke masjid ada, ya, silakan. Ya. Jadi kita saling tolong menolong. Yang memakmurkannya datang pergi, ya kan? Tapi kalau masjidnya insya Allah abadi. Ya.
Tapi yang orang-orang dulu udah pada meninggal kan, ya Ki Haji Abdul Qadir, mendahului kita dan lainnya pengurus-pengurus masjid. Tinggal yang muda-muda ini, ya, untuk memakmurkan masjid kita, Masjid At-Taubah. Ya, jadi kita berusaha, untuk melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Ibadahnya, akhlaknya, silaturahimnya, doanya, apa saja supaya lebih baik. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hari-hari kami ini menjadi lebih baik lagi. Bertambah kebaikan. Berarti setiap hari harus ada perubahan. Nah, di bulan Ramadan ini mari, ya, kita isi hari-hari kita dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah, umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, keturunan yang soleh dan solehah, dan yang mewakafkan hartanya untuk Masjid At-Taubah mendapat maghfirah dan rahmah. Bi hadzal wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.